Halo teman-teman YouTube, selamat datang di review buku channel. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan sebuah judul atau tema, ada apa dengan kelas menengah Indonesia ya. Nah, ini sebagai pengantar saja ya. Kelas menengah Indonesia itu dalam pengertian ekonomi ya, bukan dalam pengertian sosial, politik dan lain-lain. Itu akan beda pembahasannya. Nah, dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan kelas menengah itu dalam perspektif ekonomi ya. Ada kelas bawah, ada kelas menengah dan ada kelas atas. Nah, kelas menengah pun juga terbagi pada beberapa bagian ya. Ada kelas menengah bawah, ada kelas menengah, ada kelas menengah atas. Itu bisa dikategorikan berdasarkan pendapatan per kapita ya. Jadi kelas menengah bawah itu dia tidak miskin, tidak dianggap miskin karena pendapatannya di atas rata-rata pendapatan per kapita sesuai dengan IMF atau World Bank. Standarnya adalah 1-2 dolar. Tapi kelas menengah bawah itu dia dekat sekali dengan garis kemiskinan ya. Jadi disebutnya kelompok rentan gitu. Nah, kelompok rentan ini dia akan menjadi rentan karena ketika terjadi gejolak ekonomi ya, atau terjadi inflasi, biasanya kelas menengah bawah ini seketika itu bisa menjadi auto miskin ya. Jadi bisa miskin seketika ketika terjadi gejolak ekonomi atau inflasi ya. Nah, mungkin berbeda dengan kelas menengah atas ya, dia masih bisa survive ketika terjadi lonjakan harga-harga atau terjadi inflasi. Nah, terus juga kelas menengah bawah dan menengah-menengah ini juga mereka merupakan kelompok rentan, sekaligus mereka tidak terjangkau oleh insentif dari pemerintah ya, program-program insentif dari pemerintah. Seperti apa? Seperti bantuan sosial, bantuan UMKM, bantuan permodalan ya, akses-akses dalam mendapatkan layanan publik gitu ya, khusus untuk orang miskin itu mereka tidak mendapatkan. Nah, itulah dilema tentang kelas menengah Indonesia, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa pemberitaan yang sengaja saya tampilkan. Itu tentang dilema kelas menengah ya. Kelas menengah terjepit, tidak mendapatkan bantuan sosial, utang menumpuk, tabungan tak seberapa. Ya, memang begitu ya kelas menengah itu. Utang itu kayak KPR, cicilan motor ya, cicilan ya mungkin barang-barang primer ya. Nah, itu bisa didapatkan melalui kredit gitu. Selanjutnya dilema kelas menengah, UKT mahal dan kuliah sebagai kebutuhan tersier. Nah, jadi kan UKT itu uang kuliah tunggal ya kalau nggak salah. Jadi dilema kelas menengah juga sama ya, tidak bisa mengakses atau tidak bisa memenuhi untuk mereka bisa kuliah ya. Jadi kuliah itu kan harusnya itu kan pendidikan ya. Sampai pemerintah sudah mendorong ya agar masyarakat Indonesia itu bisa meningkatkan taraf pendidikannya sampai ke tingkat yang paling atas atau jenjang paling atas. Tetapi dengan dilema kelas menengah dalam memenuhi pendapatan per kapitanya ini menjadi dilematis ya, menjadi kebutuhan tersier, kebutuhan yang memang sulit ya untuk dipenuhi. Oke, selanjutnya, nah ini sama ya, dilema pemberitaannya, dilema selalu menjadi dilema gitu ya. Oke teman-teman, nah ini berbicara tentang kelas menengah Indonesia ya, adalah kelompok masyarakat yang berada di antara kelompok miskin dan kaya. Jadi posisinya di tengah-tengah, bisa menjadi jembatan ya, bisa menjadi jembatan
eh, antara kelompok miskin dan kaya. Mereka memiliki tingkat pendapatan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan bahkan memiliki beberapa kemewahan. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan ada kelas menengah atas. Itu mereka tidak disebut kaya tapi memiliki barang-barang mewah gitu ya. Ya seperti mobil ya gitu. Motor yang harganya bisa di atas rata-rata. Namun mereka belum mencapai tingkat kekayaan yang sangat tinggi ya. Ya mungkin kalau bicara gaji ya, gajinya ataupun pendapatannya bisa dirata-ratakan antara 8 sampai 12 juta gitu. Nah, ada pertanyaan mengapa kelas menengah penting ya? Yang pertama sebagai penggerak ekonomi. Kelas menengah sering menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi karena mereka cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dan lebih sering mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, ini ada beberapa informasi, data-data dan penelitian juga bahwa kelas menengah itu yang membelanjakan uangnya kepada sektor-sektor real. Seperti UMKM ya, barang-barang hasil industri, home industry gitu. Itu mereka yang lebih sering mengaksesnya. Mereka menjadi konsumen yang cukup loyal terhadap produk-produk UMKM ya, bukan produk-produk yang high end gitu. Makanya siapapun itu pelaku UMKM yang memproduksi barang-barang konsumsi ya, itu bisa jadi konsumen setianya itu adalah kelas menengah. Nah selanjutnya stabilitas politik ya, penting. Kelas menengah yang besar dan stabil cenderung mendukung sistem politik yang demokratis dan stabil. Berbicara tentang demokratis atau demokratisasi ya, karena kelas menengah itu biasanya pendidikan rata-ratanya itu cukup mumpuni antara SMA ya, lulusan SMA sampai S1 gitu. Nah dalam hal ini kenapa pendidikan menjadi penting? Karena pendidikan salah satu yang menopang bagi kelancaran atau praktik-praktik demokrasi ya. Nah, mereka juga bisa mengakses beberapa informasi seperti ke media sosial, ke koran, ke berita-berita yang ditampilkan ya. Nah, itu mereka bisa mengaksesnya. Yang selanjutnya, kenapa kelas menengah penting ya? Mereka juga salah satu motor penggerak inovasi. Kelas menengah seringkali menjadi sumber inovasi dan perubahan sosial ya, social change. Karena mereka memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dan informasi. Nah itu ya. Nah ini ada karakteristik kelas menengah Indonesia. Nah, yang pertama pendidikan ya, umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Selanjutnya pekerjaan ya, bekerja di sektor formal dengan penghasilan yang relatif stabil. Kalau sektor formal itu ya biasanya stabil aja gitu, bahkan lebih cenderung naik gitu. Kecuali memang sektor formal ini juga menghadapi ketidakstabilan ekonomi ya, gitu. Cuman sektor formal itu kan biasanya mereka bekerja sebagai ASN. Walaupun terdapat gejolak ekonomi, saya kira untuk ASN ini cukup bisa menjadi stabil ya dalam menopang ekonomi gitu. Maka dari itu kenapa masyarakat Indonesia itu menjadi ASN itu adalah sebagai tujuan utama dalam mencari pekerjaan ya. Menjadi ASN itu adalah mimpi setiap orang Indonesia gitu. Karena apa? Karena ya stabil itu gitu ya. Istilahnya itu walaupun pendapatannya masih di bawah 2 digit, tapi stabilitasnya itu yang bisa dijadikan jaminan gitu. Nah, selanjutnya tingkat konsumsi ya, memiliki gaya hidup yang lebih konsumtif seperti beli mobil, rumah, barang-barang elektronik ya.
Selanjutnya akses terhadap layanan. Memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang selanjutnya tantangan kelas menengah Indonesia. Nah, ini tantangannya ya seperti apa? Yang pertama tentang ketimpangan. Meskipun jumlah kelas menengah terus bertambah, ketimpangan pendapatan menjadi masalah yang besar ya. Jadi ada fakta bahwa kelas menengah pun juga ada ketimpangan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ada lapisan atau stratifikasi juga ya dalam kelas menengah, ada menengah bawah, menengah dan menengah atas. Nah, ini juga timpang ya. Yang selanjutnya utang ya. Utang, banyak anggota kelas menengah yang terlilit utang akibat gaya hidup yang konsumtif. Nah, ini ya. Jangan tergiur dengan letter pay letter atau pinjol ya. Aduh, bingung juga. Yang selanjutnya kenaikan harga. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai inflasi ya. Kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli. Jadi kalau misalkan terjadi inflasi ya, ketika harga-harga barang naik, BBM ya juga naik, subsidi dicabut, pajak juga dinaikin. Nah, ini otomatis mereka memiliki dilema sendiri. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka akan melakukan efisiensi ya, melakukan efisiensi dalam membelanjakan uangnya. Ya, sekiranya hal-hal yang penting gitu dan mendesak itu mungkin akan menjadi prioritas dalam membelanjakan uangnya. Ya, berarti kan ada penurunan daya beli lah seperti itu. Nah, beberapa faktor yang sering digunakan untuk mengukur kelas menengah adalah pendapatan ya. Batas bawah dan atas pendapatan yang dianggap sebagai kelas menengah. Itu dari pengeluaran ya, pengeluaran jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi barang dan jasa. Aset, jumlah aset yang dimiliki seperti rumah dan mobil. Pendidikan, tingkat pendidikan yang dicapai ya. Nah, kelas menengah memang sering dianggap sebagai kelompok yang stabil secara ekonomi. Namun kenyataannya mereka juga rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi dan sosial. Nah, berikut saya sampaikan beberapa alasan mengapa kelas menengah sering dianggap rentan. Yang pertama, ketidakstabilan pendapatan. Siklus ekonomi, fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi yang tinggi dapat berdampak langsung pada pendapatan mereka. Minum dulu ya. Pemotongan gaji, PHK, atau penurunan nilai aset bisa terjadi. Yang selanjutnya, persaingan kerja, globalisasi dan otomatisasi. Membuat persaingan di pasar kerja semakin ketat. Kelas menengah bisa tergusur oleh pekerja yang lebih muda, terampil, atau bersedia menerima gaji yang lebih rendah. Nah, ini ya, persaingan kerja juga sama. Nah, ini yang berperan penting itu adalah sebenarnya pemerintah dan dalam mengeluarkan regulasi, dan juga korporasi ya yang punya wewenang, punya otoritas ya dalam mengatur karyawannya gitu. Jadi karyawan yang sudah mempunyai jenjang karir, terus lamanya bekerja gitu kan. Nah, tentunya mereka harus bisa diproteksi. Kecuali kalau memang mereka mengajukan pensiun dini ya, umur 40 ke atas gitu ya. Tapi juga mereka harus lebih produktif ya. Jangan karena usia 40 ke atas itu punya perlindungan atau proteksi dari regulasi pemerintah dan juga korporasi, sehingga mereka tidak produktif lagi gitu.
Makanya kalau tidak produktif ya banyak tenaga-tenaga yang muda yang lebih terampil ya, atau mereka bersedia menerima gaji yang lebih rendah, itu akan tergerus ya persaingan seperti itu. Karena kan gini ya, korporasi itu ya lebih memilih efektif dan efisiensi. Kalau sekiranya ada karyawan yang bersedia digaji ya UMR lah gitu kan, tapi mereka lebih muda, lebih punya keterampilan yang value-nya lebih tinggi gitu ya, itu akan terjadi persaingan kerja yang ketat lah. Yang selanjutnya beban utang, gaya hidup konsumtif, utang yang konsumtif ya. Nah ini kelas menengah itu selalu terjebak pada konsumtif ya, konsumtif. Tapi ya mau gimana lagi kan, kalau kita membelanjakan hal-hal untuk konsumsi, nah kan uang yang diputarkan itu juga akan kembali lagi kan ke pasar lah begitu. Yang selanjutnya kenaikan biaya hidup ya, inflasi, kenaikan harga barang, harga jasa secara terus-menerus mengerus daya beli kelas menengah. Biaya pendidikan dan kesehatan juga sama ya, makanya pendidikan dan kesehatan itu mesti mendapatkan jaminan ya, atau bantuan dari pemerintah. Kesehatan juga sudah ada BPJS ya, pendidikan juga sudah ada kartu Indonesia Pintar. Itu bisa diakses juga ya, tapi nggak tahu di kelas menengah itu bisa nggak mengakses. Kalau nggak salah belum ya, belum. Yang selanjutnya perubahan teknologi, otomatisasi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh kelas menengah ya. Adanya keterampilan baru ya, mereka perlu terus belajar, meningkatkan keterampilan, mengasah skill ya, hard skill, soft skill ya, meningkatkan wawasan, terus juga menaikkan jenjang pendidikan juga sama ya. Karena saya punya prinsip nih, kalau kita terus belajar, mau itu formal ataupun non formal, itu akan tetap relevan dengan zaman gitu. Jadi nggak ada ilmu satupun yang nggak relevan, yang nggak dibutuhkan gitu. Setiap ilmu ataupun latar belakang keilmuan ya itu juga sama ya, bisa dimanfaatkan dan akan dibutuhkan gitu. Nah ini yang selanjutnya ketimpangan sosial ya, konsentrasi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Konsentrasi kekayaan adalah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dapat mempersulit peluang bagi kelas menengah untuk maju. Nah ini ya, kekayaan itu numpuk di kelas atas di orang-orang kaya. Orang-orang kaya pun juga mereka sedikit sekali yang uangnya atau asetnya yang bisa diserap dalam pasar gitu, ke pasar real lah gitu. Ini kan sayang sekali. Nah orang-orang kaya itu biasanya memutarkan asetnya di pasar modal atau pasar uang ya, sebagai salah satu instrumen investasi gitu ya. Ya hak, mereka juga punya hak gitu, hak. Tapi ya gini lah, untuk menjaga keseimbangan kan gini ya, untuk menjaga keseimbangan, jika mereka terus menyimpan asetnya atau kekayaannya di pasar uang ya, saya kira pasar realnya itu pasar yang maksudnya pasar seperti kita gitu ya, seperti yang kita temui gitu ya, itu nggak sehat akhirnya, karena perputaran uang itu ya minim gitu ya, sangat minim sekali. Lebih banyak perputaran uangnya di pasar uang atau di pasar modal gitu. Ya mereka punya alasan ketika memutarkan uang di pasar uang itu ya akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Diputarkan atau membeli saham kan dapat cuan dari saham. Nah, selanjutnya ketimpangan sosial ya, konsentrasi tadi ya, akses terhadap sumber daya ya gitu. Yang selanjutnya ketidakpastian ekonomi global. Krisis ekonomi global dapat berdampak pada ekonomi domestik dan menyebabkan penurunan pendapatan kelas menengah.
Yang selanjutnya fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi daya beli dan harga barang impor. Nah, selanjutnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kerentanan kelas menengah? Ini kerentanannya ya. Yang pertama, kelas menengah itu cobalah ditingkatkan keterampilan, skillnya, soft skill ataupun hard skill itu perlu ditingkatkan ya. Terus juga yang tidak kalah pentingnya adalah jejaring atau networking. Nah, jejaring ya, silahkan tuh. Bagi teman-teman yang susah untuk berusaha ya, susah membangun UMKM atau susah dapat atau lowongan kerja ya, networkingnya diperluas itu. Kalau dalam bahasa agamanya itu silaturahmi, banyak-banyak silaturahmi, maka akan banyak-banyak rezeki. Nah, selanjutnya ada jaring pengaman sosial ya. Perlu ada sistem jaminan sosial yang kuat untuk melindungi kelas kelas menengah dari risiko kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, perlu ada regulasi ya dari pemerintah. Nah, jaminan ya, jaminan pengaman. Selanjutnya ini ada tentang pendidikan keuangan atau disebutnya itu financial education ya. Nah, ini ya, jadi kelas menengah yang tadi sebagaimana saya sampaikan cenderung konsumtif, maka kelas menengah harus diberikan financial education ya. Itu saya kira penting sekali agar mereka bisa memanage keuangannya. Selanjutnya kebijakan ekonomi yang stabil, promosi usaha kecil dan menengah. Nah, ini ya, promosi itu sebenarnya sekarang itu mudah ya menurut saya. Mudah dalam aksesibilitasnya. Karena apa? Karena di era teknologi informasi ini ya, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk memasarkan, untuk melakukan marketing di semua platform market gitu. Baik itu online ataupun offline. Kalaupun kita tidak punya lapak offline, kita akan lebih punya kesempatan, punya peluang yang besar atau punya peluang yang sangat luas, itu kita menyasar pada platform digital ya. Tidak usah saya sebutkan satu persatu, teman-teman saya kira sudah paham, sudah tahu platform digital atau digital marketing kita itu sekarang sudah banyak tersedia. Tinggal teman-teman bisa melakukan akselerasi, baik itu dalam hal produksi ataupun dalam hal marketing gitu teman-teman. Kesimpulan ya, kelas menengah merupakan kelompok yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial suatu negara. Namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi ya. Sedikit saja digoyang ekonomi ya, mereka bisa kolaps. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan kelas menengah. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini kelas menengah itu memang kelompok yang rentan. Sedikit saja menghadapi ketidakstabilan baik itu ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, maka mereka itu bisa menjadi rentan terhadap apa? Terhadap kemampuan pendapatan ataupun belanjanya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalam.